Hai Talyu, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Reza Pahlevi. Saya adalah dosen untuk mata kuliah pemrograman perangkat keras. Ini merupakan video yang membahas mengenai penggunaan port input-output pada perangkat keras. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penggunaan port input-output pada perangkat keras menggunakan gaya AVR. Pada video sebelumnya kita telah membahas penggunaan port input output pada gaya Arduino. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas menggunakan gaya VR. Nah, namun sebelum kita melakukan pengkodean jika kita menginginkan menggunakan gaya AVR, maka kita harus membaca datasheet dari chip yang akan kita gunakan. Dalam konteks ini adalah ATmega 328. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan review akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membaca datasheet dari ATmega 328P. Nah, berikut adalah datasheet dari ATmega 328P ya. Anda dapat download datasheet dari ATmega 328P bisa dari Atmel, bisa dari Texas Instruments dan sebagainya. Nah, di sini informasi dari datasheet ini sangat penting sekali ketika kita ingin melakukan pemrograman terhadap chip ini. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa ini adalah arsitektur 8 bit, kemudian ada 32 general purpose register panjang registernya 32 kemudian menggunakan 32 kilo dari flashnya, 1 kilo EEPROM-nya, 2 kilo SRAM-nya dan sebagainya. Di sini juga diberikan peripheral fiturnya. Ada dua timer 8 bit, satu timer 16 bit, kemudian ada 8 channel, 10 channel ADC dan sebagainya. Nah, ini hal yang harus kita baca harus kita baca. Nah, kita di sini ada ada menu, ada submenu, ada section pin configuration Pada pin configuration ini adalah bentuk chip dari ATmega 328P tapi ini dalam bentuk TQFP dalam bentuk TQFP itu surface mount artinya menempel di mount PCB-nya. Saya akan berikan satu contoh yang akan lebih intuitif kita lihat ketika Anda menggunakan Arduino Uno saya akan perlihatkan chip yang biasanya menempel di Arduino Uno. Ini adalah chip ATmega 328 juga. Nah, ini saya juga sertakan Arduino pins yang Anda bisa lihat Nah, Arduino pins kalau di Arduino itu ada pin nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6 seterusnya sampai nomor 13 Nah, ini adalah ekivalen pins yang ada di Arduino. Nah, sedangkan yang akan kita gunakan adalah pin-pin yang pada AVR itu kita akan gunakan pin-pin, nomor pin itu langsung di nomor blok. Lihat, perhatikan bahwa pin digital 0 pada Arduino pin 0 itu nama alias lainnya adalah PD0. PD0. Kemudian pin 1 itu PD1, pin 2 PD2, pin 3 PD3, pin 4 PD4, pin 5 PD5, pin 6 PD6 dan pin 7 PD7. Nah, pin nomor 0 sampai 7 pada Arduino itu memiliki satu blok yang sama, yaitu blok D. Dinyatakan dengan PD. P itu port, D itu bloknya. Jadi port blok D dari 0 sampai 7. Mari kita lihat blok yang lainnya, yaitu pin nomor 8 itu ada di PB0. Kemudian pin nomor 9 itu ada di PB1, pin 10 ada di PB2, pin 11 PB3, pin 12 PB4, pin 13 di PB5. Di PB5. Kemudian PB itu hanya sampai di PB0 sampai PB5, hanya 6 pin saja hanya 6 pin saja, tidak lebih dari itu. Kemudian PB7 PB6 PB7 nanti digunakan untuk crystal clock-nya Jadi tidak digunakan PB6 PB7, hanya sampai PB5 saja. Nah, berarti
pin 8 sampai pin 13 di Arduino itu memiliki satu blok yang sama, yaitu blok B. Nah, kita lihat sekali lagi, yaitu blok C. Ya, blok C itu ada PC0, analog 0 ya, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Itu ada di satu blok yang sama, yaitu blok C. Kemudian PC6 itu digunakan untuk tombol reset yang built-in di Arduino Uno. Ya, ini adalah blok-blok yang ada pada ya pin pin dan nomor blok yang ada pada Arduino Uno atau ATmega 328Pi ya. Ini adalah nomor-nomor yang equivalent di Arduino dan ini adalah nomor-nomor pin yang akan kita gunakan. Di pemrograman AVIA. Nah, registernya bagaimana ya? Registernya nanti bagaimana? Nah, informasinya semuanya itu ada di datasheet ya. Ada di datasheet termasuk pembacaan ini ya. Pembacaan nomor pinnya, kemudian IO-nya bagaimana ya. Yang akan kita gunakan kan tidak semuanya ya. Jadi kita bisa melihat itu di section 13 ya. Di section 13 ada 13.4 itu register description ya. Ini berisi deskripsi register. Kemudian ada section 14 dan 15 ini isinya timer ya. Penggunaan timer seperti apa. Anda tidak perlu harus memahami banget mengenai diagram blok ini ya. Yang Anda perlu ketahui itu sebenarnya hanya register-register yang ada pada step sectionnya ya. Timer itu memiliki register juga ya. Kemudian misalkan USART itu juga nanti memiliki register ya. Yaitu register-register itu yang perlu kita ketahui ya. Yang perlu kita ketahui analog komparator atau analog digital converternya itu nanti konfigurasinya bagaimana, register description-nya bagaimana, ya itu yang harus kita ketahui ya. Jadi dataset itu yang paling penting adalah mengenai register-register ini untuk Anda ya, untuk Anda yang sebagai informatika itu yang penting adalah ya register-register ini ya. Nah, itu adalah cara membaca dataset teman-teman. Cara dataset yang bisa Anda gunakan ya, dataset yang akan gunakan untuk pemrograman perangkat keras karena di dataset memiliki informasi-informasi yang penting mengenai project Anda, mengenai deskripsi-deskripsi yang ada pada chip ATmega 328. Bersama saya Pak Levi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya.